Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laode dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi, struktur, dan fungsi pembuluh darah. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah manusia termasuk sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia juga disebut sistem peredaran darah rangkap, di mana darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung disebut peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung disebut peredaran darah besar atau sistemik. Fungsi sistem peredaran darah yaitu mengangkut zat makanan dan sisa metabolisme, mengangkut zat buangan dan substansi beracun untuk dibuang, mengatur suhu tubuh, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah, dan melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan leukosit atau sel darah putih. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas darah, pembuluh darah, dan jantung sebagai pusat peredaran darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri dan vena memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama tunica adventitia, kemudian yang kedua tunica media, ketiga tunica intima, yang keempat endotelium, yang kelima lumen, dan yang terakhir katup vena. Pembuluh darah kapiler juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu arteriol, yang ini, yang kedua precapillary sphincters, yang ini, yang ketiga capillaris, ini, dan yang terakhir itu venule, yang ini. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah dari jantung ke pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri memiliki dinding yang tebal yang berfungsi untuk menahan tekanan darah. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah vena memiliki dinding yang tipis dan banyak terdapat katup yang mencegah darah kembali. Pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Pembuluh darah kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil dan tersusun dari satu lapisan endotelium. Pada pembuluh darah arteri ada yang namanya pembuluh darah arteri besar atau aorta. Aorta merupakan pembuluh darah utama yang keluar dari ventrikel kiri jantung dan merupakan arteri konduksi yang mempunyai diameter terbesar. Aorta berfungsi membawa darah bersih atau darah yang mengandung oksigen dari bagian ventrikel kiri jantung sampai ke seluruh tubuh.
Kemudian pada pembuluh darah vena juga ada yang namanya vena besar atau biasa disebut vena cava. Vena cava terletak di bagian atas jantung. Vena cava berfungsi membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sistem sirkulasi. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.